Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli lagi ya. Kebetulan kemarin penulis lihat videonya Leon Chandra dari Race Tech Performance ya. Kalau nggak salah Leon Chandra itu disebut rajanya injeksi, nggak tahu lagi lah. Jadi Leon Chandra ini menunjukkan oli apa yang ia pakai dan kriteria pemilihan oli yang dipakai oleh Leon Chandra itu beda ya dari yang di grup oli, beda dari yang di media gitu ya. Jadi kriteria olinya itu adalah oli yang masih bisa tetap melindungi mesin, mempunyai daya pembersihan yang bagus, pendinginannya bagus gitu ya. Jadi olinya itu warnanya sudah hitam. Dia dari bengkel ini kondisi olinya masih sama dengan yang kita pakai untuk reset mesinnya di atas dyno, dan kemarin 43 lap. Kita mau cek olinya dulu. Kondisi olinya mungkin memang agak sedikit hitam. Nah, oli yang kita gunakan ini adalah oli Ippon Stroke 4 540. Jadi ketika di train warnanya sudah hitam. Tapi menurutnya ini olinya masih bagus. Bagusnya tahu dari mana? Dari sisi belakangnya piston ditunjukkan nggak ada tanda overheat. Di pantat piston pun tidak ada tanda-tanda hangus atau overheat. Jadi lubrikasi dan pelepasan panas dari olinya bagus. Terus dari kuncian kok jenenge pinnya piston itu nggak nyangkut, jadi dia nggak perlu pakai tang atau apa, buka itu pakai jari. Saya mau tantang oli lain, kalau bisa dibuka pennya dengan jari, nggak usah diketok. Setiap mesin kita selalu kita buka dengan tangan pennya, nggak perlu kita ketok. Jadi dia untuk membuka, untuk menggeser pinnya piston itu cukup pakai jari. Dia ngasih tantangan, coba deh kalau ada oli lain yang bisa kayak gini, habis digeber-geber mesin dyno beberapa jam, terus habis dibawa ke sirkuit ya, dipakai muter-muter 43 lap, tapi ya kondisi mesin masih bagus. Ditunjukkan ya dalaman mesinnya emang masih bagus, kondisi piston masih bagus. Kita cek skirtnya aman, skirt dua sisi aman. Kita lihat pistonnya nggak ada tanda-tanda overheat atau merupus yang lebih sering dikenal. Pakai piston KTC kayaknya ya. Jadi kasar-kasarnya mesin wajar, disentuh tangan masih normal kayak gitulah ya. Divisi boringnya normal, jadi ada gesek-gesekan skirt piston tapi nggak kerasa di tangan. Nah, ini dia beri tantangan, ayo oli mana yang bisa kayak gini juga. Olinya sih oli Ippon Stroke 4 5W40 kalau nggak salah.
itu ya oli ya bukan, nggak ada kata-kata racing ya, jadi pakai oli harian pun bisa. Oh iya ya, yang perlu jadi catatan penting itu eh, mesin dyno yang dipakai oleh Leon Chandra itu adalah Dynojet 250i, dan yang dia pakai itu adalah yang ada eddy current-nya. Jadi Ntar saya juga mau nunjukin perubahan AFR waktu pada saat RPM rendah, yang diperlukannya loading. Jadi dyno ini, Dynojet 250i ini keistimewaannya dia bisa di loading dengan eddy current. Jadi kita bisa setting di RPM rendah dengan beban yang berbeda untuk menentukan FV ratio yang tepat dan pengapian yang tepat. jadi dia untuk nyeting ECU dia pakai fitur itu, jadi mesinnya nanti ketahan di RPM tertentu gitu ya. Jadi digas, RPM-nya tetap ketahan di situ. Nah itu penting untuk mengetahui, untuk nyetel ECU. Jadi nggak cuma digas terus 0-100 gitu enggak, tapi pakai RPM stabil. Nah penulis harus mengoreksi ya, karena sebelumnya penulis beker di Indonesia kok nggak ada ya, tapi ternyata ada, dan yang melakukan adalah Leon Chandra yang terkenal sebagai rajanya injeksi. Jadi bener ya, kalau mau tuning injeksi itu wajib pakai mesin dyno yang bisa dijalankan di RPM tertentu. Balik lagi ke masalah oli. Penulis nggak tahu ya mau rencana pakai Ipone struktur atau enggak ya. Mau rencana yang murah-murah dulu lah. Tapi yang penulis tahu garis bawah itu adalah dari pilihan warna olinya. Jadi warna oli pun sudah hitam pun dianggap masih oke. Mungkin yang lihat-lihat video penulis sebelumnya ngomong, loh katanya kalau hitam nggak layak pakai gitu ya. Soalnya kan penulis pernah buat video khusus soal oli hitam kok dianggap layak pakai gitu ya. Entah penulis lupa nyebut soal hitam layak pakai atau enggak. Kalau misalnya belum, ya penulis koreksi kali ini ya. Waktu itu penulis bahas bahwa teknisinya Yamaha itu ujinya pakai diteteskan ke tangan. Kalau masih ada putih-putihnya berarti masih bisa dipakai. Ini muter-muter untuk menghabiskan bensin ya. Biar cepat uji yang lain. Ini artinya bahan bakarnya termasuk ngirit. Ini kan cara rumah penulis normalnya sekitar 35 km ya ke kantor ya, PP 10.000, kemarin 20.000 dapat berapa itu?
Nah, untuk membalikan ke kondisi tinggal satu bar itu butuh berapa hari. Ini penulis pakai muter-muter nambah, mungkin ya jadi 55 lah. Kalau sampai ternyata besok pun masih begitu, ya berarti motor penulis irit ya. Balik lagi ya ke oli. Nah, soal hitam atau enggak ini perlu penulis tambahkan juga yang bening ya, bening tapi enggak bagus. Amsoil signature. Penulis sebelumnya kelihatan nggak ya olinya ya, penulis lupa pencahayaannya gimana, apa kelihatan jelas atau enggak. Tapi sebelumnya kan penulis tunjukkan warna olinya Amsoil signature yang sudah 900 km ya. ...900 km warna olinya masih bening. Jadi 900 km warna oli masih bening. Nah, kali ini ya, pagi ini penulis ngasih bukan ngasih, ngetes oli. Jadi beberapa hari sebelumnya kan penulis menambahkan bimoli ya ke oli mesin. Langsung suara mesin jadi halus. Tapi penulis lupa nggak lihat apa jadinya warna olinya. Penulis lupa ya. Soalnya biasanya kalau pas lama ya nggak pakai lama nggak pakai minyak goreng gitu, atau ya kayak sekarang ini oli mesinnya tetap bening ketika dipakai, itu ada kemungkinan olinya nggak bisa membersihkan, dan ketika dikasih minyak goreng jadi membersihkan dan olinya jadi gelap. Nah, penulis melihat hal itu terjadi di motor penulis sekarang. Jadi penulis tadi pagi ngetes warna oli, dan ternyata emang bener ya, warnanya jadi lebih hitam. Oh, di belakang ada NMAX New ya. Kalau pengen nyalip, maaf ya, kondisi mesin penulis lagi enak sekarang. Jadi warna oli penulis lihat warnanya jadi hitam. Nah, hitamnya apa tanda buruk? Enggak, penulis anggap enggak. Jadi hitamnya ini kan karena diiringi juga dengan film strength yang lebih baik. Jadi
kalau orang lain ya, kalau dari grup-grup oli, kalau dari apa, dari yang ahli-ahli oli di Bekakas lah, siap mana aja. Nilai oli itu dari apa? Katanya sih dari uji oli, lihat ausnya, lihat kandungan bahannya, ya itulah. Tapi kalau penulis beda. Penulis ngujinya dari suara. Nah ini penting karena rasanya cuma suara yang bisa mengidentifikasi oli layak atau tidak dengan cepat. Kalau uji tes oli, apa yang bisa jadi apa pegangan? Daya oksidasi? Enggak, bukan itu. Karena pelindungan ya, kemampuan pelindungan oli tidak ditentukan oleh kadar oksidasinya, karena bahan oli kan beda-beda. Karena bahan oli beda-beda, nggak bisa disamakan dari kadar oksidasi. Di uji oli pun nggak ada apa istilahnya pengujian shear stability, pengujian apa jenenge, evaporation loss kayaknya juga nggak ada. Yang paling mendekati ya uji kekentalan, tapi uji kekentalan kalau nggak tahu yang sebelumnya ya percuma. Kalau nggak ada data sebelumnya ya nggak tahu itu olinya layak atau enggak. Yang apa? Yang penting juga adalah fuel dilution. Tapi selama penulis lihat hasil ujinya oli lokal ya, penulis nggak pernah lihat ada data fuel dilution di situ. Jadi yang uji oli itu nggak melakukan uji fuel dilution. Mungkin karena harus nambah lagi ya. Uji fuel dilution itu nambah biaya lagi. Yang diuji justru kandungan aditif di dalamnya, kadar metal, kadar apa. Menurut penulis nggak perlu itu. Harusnya kalau uji oli yang dibutuhkan cuma ya kekentalan KV100, KV10, KV40 sama HTHS. HTHS kayaknya jarang ya ada yang mengukur. Ya itu lagi karena harus nambah biaya. Jadi harusnya KV40, KV100, HTHS terus shear stability itu penting. Sama fuel dilution itu harusnya yang diuji. Tapi kan yang diuji bukan itu. Dari yang penulis jelaskan sebelumnya, jelas bahwa warna oli itu nggak bisa dijadikan patokan. Karena apa? Ada yang warnanya hitam tapi masih licin, ada yang warnanya hitam tapi nggak licin, ada yang warnanya hitam hitam tapi nggak licin, ada yang warnanya bening sekali tapi nggak licin. Sesuatu yang kontradiktif yang terjadi. Jadi warna itu nggak bisa jadi acuan mutlak. Penulis selalu pakai acuan dua, warna oli dan kasar dan tidaknya. Untuk soal suara ini juga agak sulit juga ya, karena oli itu siklusnya adalah dari ketika dipakai ya, makin lama makin encer, makin lama makin encer. Habis itu mulai terjadi oksidasi, jadi mengental, makin lama makin kental, makin lama makin kental. Orang sering lupa ganti oli karena bisa jadi suara mesin nggak kasar ya, bisa jadi.
Jadi oli itu melalui tahap-tahap lah ya. Suaranya makin lama makin kasar, makin lama makin kasar. Terus habis itu ketika sudah kelewatan, setelah kasar, habis itu jadi makin lama makin halus, makin lama makin halus. Dan ini terjadi cepat. Jadi makin lama makin kasarnya itu perlahan, bertahap, terus jadi makin halusnya itu cepat. Ini yang agak sulit ya. Ya harus pemiliknya sendiri lah yang tahu. Kalau oli yang umurnya sangat-sangat pendek ya, itu bisa aja kasarnya cuma ya beberapa kali pakai terus habis itu jadi halus. Karena ya jadi kental ya olinya. Tapi kalau sudah begitu performa pasti nggak enak. Oh ya, soal performa ini juga bisa jadi acuan. Kalau suara sudah kasar itu biasanya diiringi dengan tarikan nggak enak. Habis tarikan nggak enak, suara jadi halus, tapi tarikan masih tetap nggak enak. Nah ini bisa jadi referensi juga. Nah, memang agak sulit ya untuk menilai. Bahkan ada yang ngomong ya, wah sakti banget bisa membedakan suara kasar dan halusnya mesin. Wah, penulis nggak ngerti ya. Yang naik mobil aja loh bisa membedakan antara suara kasar dan enggak. Beberapa pemirsa ya, pembaca ya, itu komen naik ini pakai oli ini suaranya kasar gitu ya. Bisa ngomong. Tapi yang di grup-grup oli, tapi yang di Bekas itu banyak yang ngomong kalau untuk bisa tahu suara mesin kasar atau tidak itu butuh keahlian. Itu bukan karena butuh keahlian ya, tapi karena memang asli ini suara motornya kasar karena dari awal milih oli ini salah gitu. Ya salah kekentalannya, salah memilih mereknya, salah pilih jenisnya. Ya, padahal ya yang namanya kasarnya suara mesin itu mudah sekali dibedakan kalau mesinnya itu halus. Kalau mesinnya kasar ya gak iso. Mau kasar dia no tetap kasar. Karena ya sudah salah perlakuan dari awal suara mesin jadi kasar, akhirnya ya jadi nggak bisa membedakan oli bagus dan oli jelek. Tapi kalau ya sudah paham lah, belum telat lah ya. Belum terlalu telat. Ya kita akan masih bisa merasakan suara mesin halus kok ya. Ya untungnya penulis termasuk yang masih belum terlalu telat lah ya. Motor penulis emang mengalami fuel dilution tapi vampire olinya enggak. Jadi emang motornya penulis fuel dilution tapi ya nggak berasap ya. Terus nggak sampai nggak sampai berkurang banyak lah olinya ya gitu. Suara kasar juga dari mesin ini sifatnya macam-macam. Kayak motor oli Amsoil Signature ini
kasarnya awal-awal itu memang karena bahan oli sing jelek. Terus ada juga yang kayak Enduro, kayak Prima XP, kasarnya begitu sudah digeber habis-habisan. Ada juga kayak Shell, suara kasarnya terjadi ketika kita sedang melakukan akselerasi. Jadi penulis pernah pakai Shell AX5 itu lagi ngegas gitu ya, knalpotnya banter suaranya. Terus tiba-tiba suara mesin jadi tambah suwi tambah kasar. Jadi dalam keadaan sudah mencapai top speed itu suara mesin langsung kasar. Sifat oli Shell AX5 begitu. Kalau Shell Ultra gimana? Enggak kayak gitu. Kasarnya masih ya kira-kira lebih baik daripada Prima XP, setara sama Meseran Super lah ya. Jadi oli jadi makin encer, jadi kasar ketika sedang dipakai itu juga perlu diperhatikan, karena itu menentukan kemampuan perlindung. Jangan-jangan kalau digeber-geber gitu suara mesinnya kasar terus. Nah, kalau AMSOIL Signature ini penulis akui kalau RPM atas halus, selain karena aditif, karena juga karena stabilitas kekentalan olinya bagus. Jadi AMSOIL Signature itu share stabilitasnya emang berusaha ditingkatkan, karena dia pakai yang namanya share stable viscosity index improver. Jadi viscosity index improvernya baik sehingga nggak mudah encer. Cuma ya itu masalahnya, dia di RPM rendah jelek. Tapi ini membuat AMSOIL Signature jadi kandidat yang cocok untuk dipakai campuran minyak goreng. Oh, tadi habis geber-geber 33 km per liter, sekarang nyantai 38 km per liter ya. Ini penulis riset waktu berangkat tadi ya. Warna bening terus suara mesin kasar, itu tanda olinya nggak bagus, nggak layak pakai. Tapi ya untung aja lah ya, masih bisa ditambahi minyak goreng sehingga film strength-nya jadi meningkat. Dan terbukti warna olinya setelah penulis pakai berapa kilometer ini, mungkin sekitar 200 km, kurang dari 200 km ya, itu olinya jadi lebih gelap. Tanda yang bagus kalau menurut penulis. Ya kalau kalau contoh konkretnya itu ya yang dari videonya Leon Chandra itu ya. Jadi di videonya Restech Performance itu kan dilihatkan ya, oli hitam tapi ya gitu perlindungannya masih baik. Terlihat dibuka silindernya mulus, licin, piston-pistonnya juga gesekannya normal. Ya jangan disamakan lah dengan kayak Yamaha yang ketika dipakai 400 km wis hitam oline dan suara mesin kasar. Beda ya. Penulis sendiri pernah pengalaman pakai oli Castrol GPS ya, sayang nggak keluar lagi. Karena apa-apa nih Castrol Power itu. Wah, Castrol Power itu produk baru tapi jelek ya. Castrol GPS itu tulisannya semi sintetik loh padahal, tapi apik banget. Jadi Castrol GPS itu penulis pakai sampai 6 bulan. 6 bulan berapa kilometer itu? Lupa wis.
Setiap akhir minggu digeber ya, setiap minggu. Soalnya masih kuliah, setiap minggu pulang kampung. Jalan masih sepi, digeber genjot habis-habisan, jalan 135, 134 gitulah. 6 bulan bisa tahan. Waktu di drain masih licin sebenarnya. Masih licin, suara mesin masih halus banget. Suara mesin masih halus banget. Kok irit ya? Jadi 39. Suara mesin masih halus banget. Tapi begitu ganti oli, oli opo yo, disik lali ya. Karena nggak ada lagi, terpaksa entah oli apa gitu ya. Jadi nggak halus lagi. Mungkin kastrol juga kali ya. Kasar langsung. Ya akhirnya penulis pakai seminggu langsung ganti oli lagi wis. Ganti opo ya, lupa. Pokoknya wis nggak pakai kastrol ya wis. Botol wis penulis buang, pernah penulis simpen ya. Nah, waktu itu hitam banget wis olinya, tapi enak gitu loh. Nah, dari situ ya penulis tahu ada kondisi di mana oli hitam pun masih oke, tapi ya penulis juga merasakan sendiri oli hitam nggak oke. Terakhir sih yang tahu hitam nggak oke itu ya Malup ya, 400 km hitam banget oli ini. Penulis rekam nggak, wis lupa. Ya intinya untuk menilai oli itu kita harus pakai macam-macam lah ya. Yang namanya uji oli ya nggak selalu bisa menunjukkan kemampuan dari oli, apalagi yang dites cuma kandungan aditif toh. Kayak opo ya, karena gunanya. Dari suara kasar mesin aja sudah bisa. Ya, tetapi tentu dengan syarat mesinnya halus. Kalau sudah dirusak sama oli ya wis, nggak bisa lah ya. Ya wis lah gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.